Diakui atau tidak, kita perlu menata. Kita perlu menata wadah dari titisan Raja Agung Nusantara. Mengapa menitis? Adalah untuk Sewu, Mbah kemarin mengatakan bahwasanya tahun ini akan ada calon pemimpin yang bertapa brata nih, dan itu pertanyaan saya adalah calon pemimpin yang bertapa brata itu sesungguhnya apa yang digayuh itu, Mbak? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Om wilaheng jati nugoni hajat-hajat luk Nusantara tapi uluk salam mulia. Dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, artinya tapi itu. Karena saya menceritakan hal-hal yang kemungkinan besar banyak yang tidak diceritakan oleh orang lain, ya pada umumnya maksudnya. Karena adalah hal-hal yang terkait dengan hal yang misteri atau gaib gitu. Ya berkata melakukan tapa brata ini kan tentu suci di dalam suci, ya suci di dalam suci, hingga mencari kesempurnaan, kesucian untuk menggapai sesuatu atau sebuah tujuan tertentu untuk yang tidak teruntuk kepentingan dirinya gitu loh, ya. Untuk apa sih bertapa? Kalau orang pada umumnya kan mencari nyaman sendiri ya, untuk bisa jadi orang kaya, untuk bisa jadi orang terhormat, ya kan. Tapi dalam konteks tapa brata yang saya maksud, ya, dalam artian untuk ke depan ini tahun 2021, jika memang nanti sudah terkodrat dan kuat, bukan berarti saya magang dan saya akan itu enggak, cuma secara seksama memang saya mendukung dalam urusan yang demi kebangsaan lah, karena mampu saya hanya secara spiritual, sehingga saya memantau secara spiritual, ya sekali lagi saya memantau secara spiritual. Lalu apa yang sekiranya yang patut saya lakukan itu ya sebagai anti nasihat, sebuah arahan atau sebuah nasihat. Sekarang saya bertanya, kira-kira bangsa ini perlu sosok pemimpin yang patut, ya, lebih bisa dipercaya. Saya bukan mengatakan pemimpin sekarang tidak bisa dipercaya. Yang patut lebih bisa dipercaya, ya, yang bisa lebih bisa dipercaya untuk Nusantara ini apa tidak? Untuk saat ini loh. Ya kurang lebihnya kita patut mencari yang lebih, Ya kan, patut untuk membuka lembaran baru sesuai kata reformasi ya Pak ya. Oke. Ya kan, ada tatanan baru reformasi ini, kira-kira patut kan. Oke. Lalu apa yang dibutuhkan Pak? Adalah pemimpin yang lebih bisa dipercaya, hingga taruhlah kepercayaan itu tidak ada taranya, ya, tidak ada yang setara dalam bisa dipercaya atau amanah. Kan sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu. Sidiknya mengikuti, ya, amanah, tabligh, fatonah itu. Lah ini komponen 4 ini dalam sebuah itu mestinya terpenuhi secara keseluruhannya, itulah. Lah kira-kira kalau pemimpin yang amanah ini, kira-kira kategorinya itu perlu wahyu tertentu apa tidak? Artinya wahyu ini kan menggapai ridho dari alam, dari Allah, yang bukan untuk kepentingan dirinya semata. Bahkan hanya 1% dari 1000% yang digunakan untuk dirinya.
Pernahkah kita mendengar ada cerita bahwasanya ada sosok yang memikirkan orang lain sampai dirinya tidak terpikirkan? Kalau menurut Kanjeng Nabi Muhammad, ya, Umar apa Abu Bakar itu yang menangis, ya, apa Ali itu, ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu sosok seorang umaro, apa ya, pemerintahan, pemimpin umat gitu ya, sampai piring saja itu ibaratnya nggak punya. Nah, ini kan sangat amanah, sangat sidik, sangat fatona, ya kan? Nah, kurang lebihnya ini yang digayuh pertanyaannya tadi adalah wahyu yang tiada taranya untuk kepemimpinan Nusantara. Satu, kedua kalinya, ya. Yang lebih pokok adalah dengan kata lain gayuh titisaning Raja Agung Nusantara. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, perjanjian pada luhur, artinya diakui atau tidak, baik oleh masyarakat Jawa Nusantara khususnya, ya, Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya, dan baik oleh para pendatang yang suka mencela, ya terkadang itu, diakui atau tidak, kita perlu menata wadah dari titisan Raja Agung Nusantara. Mengapa perlu menitis? Ini saya bercerita keyakinan Jawa, ya, keyakinan saya lah, boleh, bahwasanya ada Patimanitis. Patimanitis ini adalah patine Wisnu Manjalmo. Mengapa menitis? Adalah untuk menyempurnakan, lebih menyempurnakan, dan hingga tidak ada yang lebih sempurna, ya, dari kesempurnaan itu. Artinya sempurna hingga tidak ada yang lebih sempurna. Kesempurnaan apa? Adalah kesempurnaan budi pekerti manusia, kesempurnaan tata krama manusia, atau adab, ya, bukan adab tapi adab. Ini kan tatanan kalau adab, ya kan, bukan adab. Kalau adab itu kan kutukan, Azab. ya, azab kan. Ini adalah adab, tatanan peradaban manusia yang akan nanti bisa memunculkan secara tegas-tegas, secara lugas-lugas, bahwasanya Nusantara ini adalah negeri yang beda dari yang beda, yang lain dari yang lain. Apa inti kata bumi sorga, begitu loh. Artinya bumi sorga ini bukan berarti sorga pada loh jinawinya saja, tapi toto kramanya, sehingga bisa memanusiakan manusia pada saatnya, sehingga tidak ada yang manusia terabaikan atau manusia terasa bukan manusia. Sekarang banyak kan manusia yang tidak merasa kurang dimanusiakan, maksudnya merasa kurang termanusiakan. Selain itu faktor sedulur ilang asih juga begitu, ya. Nah, itu dalam hal tertentu, karena apa? Kalau luhur kita itu kan akan membaca zaman ke depan ini biasanya nggak terang-terangan. Faktor ing tembe bakal ono lakon itu, kudi tarung karo karah, pasar ilang kumandange, ya kan, kali ilang kedunge, sedulur ilang lan asiye. Ini faktor yang perlu dijajakan kembali. Mengapa bisa demikian? Karena bangsa ini telah cenderung menjadi bangsa penjiplak, iya kan? Imannya rata-rata juga menjiplak. Paham nggak? Nah, inilah yang patut kita renungkan, bahwasanya dalam bertapa ini saya akan mengatakan adalah gayuh kepada titisan Raja Agung Nusantara selain kepada wahyu pokok Trijaya Murti. Terima kasih. Jawa Bali mata siji, Nusantara Bali tradisi